Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Ya, diiringi dengan hujan keberkahan, hujan berkat, hujan rezeki. Kita akan belajar ya, bagaimana cara mengendalikan pikiran dan perasaan. Karena ini penting ini ya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran dan perasaan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran dan perasaan, nanti kita akan masuk ke level namanya level kesadaran. Nah, selama ini banyak orang tidak mengalami kesadaran dalam hidup. Karena apa? Selama ini salah mengendalikan pikiran dan perasaan. Jadi pintu masuk yang mewarnai kehidupan kita ke depan itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Nah, seringkali banyak orang itu pikiran ini terpengaruh dengan kondisi yang ada. Pikiran kita ini terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Pikiran kita ini terpengaruh dengan kondisi di sekitar kita. Makanya banyak orang ketika di sekitarnya atau yang datang dalam hidupnya itu nampaknya buruk, pikiran kita pun ikut-ikutan apa? Menjadi buruk. Ketika kita melihat di sekitar kita itu pemandangannya atau kondisinya sedang tidak baik, kita pun berpikir hal yang sama. Nah, ini kesalahan banyak orang di situ. Jadi pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Padahal pikiran ini bisa kita kendalikan gitu. Nah, kesalahan banyak orang selama ini pikirannya yang dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari luar, bukan apa yang ada di dalam sini. Oke, Bapak Ibu ya, tak kasih ini dulu ya, bahwa dalam hidup itu mengalami sakit itu sesuatu yang niscaya ya. Jadi dalam perjalanan nggak ada orang sehat terus, nggak ada. Dalam perjalanan nggak ada hidup nyaman terus, nggak ada. Jadi mengalami sakit itu sesuatu yang pasti. Mengalami kehilangan juga sesuatu yang pasti. Coba cek dalam hidupmu, ada nggak orang yang tidak pernah mengalami sakit? Sakit ini macam-macam, nggak hanya sakit fisik, sakit hati, ya. Kan kita nggak bisa memfilter untuk orang itu mau menyakiti kita atau enggak, ya. Dan pasti semua pernah mengalami kehilangan. Karena itu kepastian dalam hidup. Ya, mengalami sakit pasti, kehilangan pasti. Nah, sekarang kita sadari dulu ya bahwa sakit, hilang itu pasti. Bapak Ibu punya orang tua, ya, kan nggak selamanya kita bersama. Bapak Ibu punya ya pasangan, kan nggak selamanya juga bersama kan gitu kan. Artinya apa? Ini kehilangan itu sesuatu yang pasti. Itu loh. Nah, dalam hidup, ya, kita bicara materi, kan kita juga sering mengalami kehilangan kan itu. Itu suatu kepastian. Nah, tapi bagaimana kita sekarang kehilangan tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita, tidak masuk ke dalam pikiran kita dan masuk dalam perasaan kita, sehingga banyak orang mengalami kesedihan ketika ada sesuatu yang hilang tadi kan gitu. Bisa kita rubah. Contohnya banyak orang dulu ketika ditinggal orang-orang yang dikasih, entah anaknya, entah pasangannya kan itu, Pak ini anak saya satu-satunya, Pak ini anak saya yang masih bertumbuh tapi nggak ada kan gitu. Dan saya katakan gini Bapak Ibu ya, jadi dia merasa sedih karena kehilangan tadi, dia merasa kehilangan tadi orang-orang yang dicintai tadi. Kemudian ketika saya katakan, dia merubah pikiran tadi, Pak, Bu, ya, anakmu itu tidak mati. Tidak ada orang mati dalam hidup ini. Anakmu itu sedang berpindah tempat. Kan yang ditinggalkan cuma badannya, cuma fisiknya, cuma raganya. Tetapi anakmu sekarang tidak mati. Anakmu cuma melanjutkan perjalanan. Kan gitu.
Anakmu nih masih melakukan perjalanan menuju sang terang, menuju Tuhan. Kan itu. Nah, ketika saya kasih masukan seperti itu, dia menjadi nyaman akhirnya. Oh gitu Pak ya, ternyata anak saya nggak mati Pak ya. Oh gitu ya Pak ya, ternyata suami saya nggak mati ya. Enggak. Lah pikiran tadi nanti akan mempengaruhi perasaan. Kalau pikiranmu jelek, perasaanmu pasti juga jelek. Kalau pikiranmu nggak karu-karuan, perasaanmu pasti juga nggak karu-karuan. Ngibasnya ke situ. Contohnya, ketika pandemi kemarin, sekitar kita yang kita lihat kan selalu berita-berita buruk. Wah ini pandemi dampaknya ke ekonomi itu berat, ya dampaknya ke kehidupan semakin tidak baik. Lah banyak orang terpengaruh dengan kondisi itu, akhirnya itu masuk dalam pikirannya. Akhirnya banyak orang bilang apa? Pandemi Pak, ini semua usaha pada hancur. Banyak temennya Pak, gak hanya saya Pak. Nah, jadi kayak mengamini gitu loh, mengamini. Akhirnya banyak orang apa? Itu yang mewarnai pikirannya. Karena pandemi, namanya pandemi, pasti ekonominya sulit. Ya banyak orang usaha pada bangkrut, kehidupan semakin susah. Nah ini akhirnya apa? Masuk dalam pikiran. Dan banyak orang mengamini gitu loh. Kan temennya banyak Pak. Kan hampir semua kena Pak kan gitu. Lah contohnya saya mengendalikan pikiran saya. Saya tidak kalut dengan apa yang ada di luar sana. Saya tidak kalut dengan kondisi yang ada saat itu. Maka di masa pandemi, karena saya mengendalikan pikiran saya nggak mau terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana, apa yang saya lihat dengan mata saya mulai mengendalikan pikiran. Kan gitu. Makanya saya melihat cara pandang yang berbeda. Saya melakukan cara pandang yang berbeda. Ya contoh yang sering saya sampaikan kemarin, banyak orang menjadi ketakutan karena tadi pikirannya merespon tadi, pikirannya terpengaruh dari apa yang di luar tadi, akhirnya banyak orang ketakutan. Karena yang dilihat apa? Selalu beritanya apa? Banyak orang meninggal karena COVID. Ya, 1 juta orang meninggal karena COVID. Ini membuat apa? Takut. Lah saya merubah pikiran saya, tak kendalikan gitu loh. Saya nggak terpengaruh dengan 1 juta orang yang meninggal. Lah bagaimana caranya saya mengendalikan pikiran saya? Saya melihat cara pandang yang berbeda. Kan penduduk Indonesia kan jumlahnya 250 juta. Kan yang meninggal kan cuma 1 juta. Maka yang tak rubah di sini apa? Tak kendalikan pikiran saya. Kan yang mati kan cuma sedikit. Ya 0, sekiannya persen itu kan. Nah, makanya yang tak masukkan dalam pikiran saya 250 juta penduduk Indonesia sehat walafiat di masa pandemi. Akhirnya apa? Membuat pikiran saya nyaman, pikiran saya tenang. Dari pikiran yang tenang tadi, perasaan saya pun nyaman. Maka saya nggak takut, saya nggak khawatir di masa pandemi kan itu. Kemudian tadi karena banyak orang tadi melihat, wah pandemi itu menakutkan, ekonomi sulit, kehidupan susah. Akhirnya banyak orang apa? Berlomba-lomba mencari bantuan. Nah, pikiran saya kendalikan. Karena saya tahu bahwa orang yang mencari bantuan itu orang yang lemah. Maka sebisa mungkin ya, waktu itu saya umumkan juga di komunitas kita, anggota kita tidak boleh menerima bantuan. Kenapa? Saya mau mengendalikan pikiran saya dan pikiran dari komunitas saya. Kamu itu orang kuat gitu loh. Dengan mereka tidak menerima bantuan, bahkan saya ajarkan untuk sebisa mungkin membantu. Pikirannya berubah menjadi orang kuat kan. Ya, jadi yang dari luar itu sebetulnya tidak mempengaruhi kehidupan kita selama pikiran kita bisa kita kendalikan. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita ini mengendalikan pikiran tadi. Jadi yang dari luar itu belum ada artinya apa-apa sebetulnya. Nah, ketika masuk dalam pikiran kita, lah kita seringkali memberi arti yang salah tadi. Wah, itu pandemi ekonomi sulit. Nah, kita memberi arti apa? Ekonomi sulit. Pandemi kehidupan menjadi susah. Nah, karena kita kasih arti seperti itu. Makanya di masa pandemi yang saya ajarkan ke teman-teman waktu itu bahwa
Saya katakan, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan pandemi ini Tuhan, aku punya kesempatan untuk membantu banyak orang.